Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallifi rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain minal Fatihah. Jamaah sekalian, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para guru, para ustadz, muallim, para tokoh masyarakat, terutama pengurus DKM, masjid, silaturahim. Pada hari ini kita mencoba membuka tafsir surah Fatir ayat 27 dan ayat 28. Ini ayat ini lagi rame. Apa ada orang ngaku ulama menafsirkan ayat sembarangan nih. Padahal ayat ini bukan lagi menceritakan bahwa di antara jenis ulama adalah kambing, ayam, ular. Bukan itu maksudnya. Inilah kalau kita mengkaji tafsir atau mengkaji agama tanpa perangkat keilmuannya, begitu jadinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah ancam ya, orang yang kalau menafsirkan Al-Quran saya nanya dewe gitu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu jelas banget, siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu silakan ambil kapling di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk jamaah yang sembarang menerima kajian ilmu dari orang yang enggak jelas. Makanya kalau di pondok pesantren itu yang dikaji jelas, sumbernya jelas. Baik, untuk tidak makan waktu, itu saya bagikan fotokopi. Saya ambil dari kitab yang mungkin untuk jenis tafsir modern, karena pengarangnya masih ada, yaitu tafsir Sofwatu Tafasir. Kalau dari niat pengarangnya, ini merupakan inti dari beberapa kitab tafsir. Jadi ada beberapa tafsir yang dinukil sama beliau, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Saubuni, kemudian menjadi rujukan beliau dalam menyusun tafsir. Juga ini saya bawakan tafsir klasik ini tafsir abad ke-3 sampai ke-5 ya. Ada lagi tafsir karangan bangsa Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesia. Beliau punya tafsir Marah Labid, atau kalau di pondok pesantren dikenal dengan tafsir Munir. Beliau wafat pada tahun 1897. Yang makamnya waktu dibongkar, kalau di Saudi itu kan kalau ada kuburan atau makam yang sudah lewat 3 tahun itu kan dibongkar. Tapi cepat heboh juga begitu dibongkar, padahal udah hampir 100 tahun lebih ya. Itu begitu dibongkar mayatnya masih utuh gitu. Padahal beliau wafat tahun 1897. Nah, itulah karomahnya ulama. Jangan ahli tafsir, Pak. Penghafal Quran saja kalau dia ikhlas menghafalnya, syukur dia mengamalkan, itu
binatang kuburan nggak mau makan dia, belatung nggak mau makan dia, awet badannya. Itu terbukti di mana ada satu pesantren, santri-santrinya itu penghafal Al-Quran, dimakamkan, terjadi banjir gitu, akhirnya kebongkar tuh makam. Apa yang diperlihatkan? Itu santri yang sudah lama wafat itu masih utuh gitu. Si penghafal Al-Quran itu enggan yang namanya binatang-binatang tanah itu makan diri, apalagi ulama tafsir. Nah, kita ini ngambil sumber dari ulama-ulama yang jelas gitu. Ini kan Nabi juga sudah mensinyalir. Adalah satu hadis riwayat Imam Darimi, Allah tidak akan mencabut ilmu sekaligus, tetapi Allah cabut ilmu dengan dicabutnya para ulama-ulamanya. Maka ketika para ulamanya dicabut, tidak menyisakan satu orang alim pun, maka yang nanti akan menduduki posisi ulama yang dicabut tadi adalah orang-orang bodoh, sehingga mereka abtal bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, ujungnya fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan, sesat buat dirinya dan menyesatkan buat orang lain. Itu ya. Baik, ini kita ambil satu tafsir aja ya, Safwatut Tafasir, surah apa namanya, ayat 27-28. Alam taro anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bi tamaratin mukhtalifan alwanuha. Itu sedikit potong ya, dikit ya. Jadi alam taro ayyuhal mukhatabu, tidakkah kalian tahu hai orang yang diajak bicara, Annallahal azimal kabiral jalila, bahwasanya Allah yang maha agung, yang maha besar, anzala menurunkan, minas sahabi dari awan itu, al matar hujan, biqudratihi dengan kuasanya. Nah, sama sekarang kan menjadi debatable kalau ulama klasik ya, apakah hujan yang kita alami itu berputar terus begitu menurut hukum fisika gitu kan, penguapan, atau memang airnya baru. Ada ulama-ulama batin masih meyakini bahwa hujan itu adalah air yang baru. Logikanya begini, laut itu kan sudah ada pada zaman Nabi Nuh, debit air mungkin nggak beda dengan sekarang. Tapi kenapa waktu zaman Nabi Nuh gunung saja kelelep? Berarti kan Allah yang turunkan hujan dari langit, dari langit. Ya, gunung yang paling tinggi pun kalau bahasa Depoknya kelelep. Itu dari mana airnya? Dari bawah keluar, dari atas turun. Nah, itu ada ulama meyakini bahwa Allah selalu menurunkan hujan. Debit air enggak berkurang, makan bertambah. Tapi kalau kita merujuk kepada fisikawan ya, yaitu kan terjadi penguapan kemudian balik lagi. Jadi debit air enggak akan kurang gitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit itu. Kemudian biqudratihi, dengan kuasanya. Ya, sebenarnya apa yang kita lihat, apa yang dirasakan orang Jakarta itu kan karena ketidakmampuan beradaptasi dengan alam. Allah kan kasih otak untuk berpikir bagaimana menghadapi alam ini. Kemarin ada jamaah saya kemudian saban hujan kebanjiran di Kemang ini. Saya ngajar kalau malam Sabtu di Kemang itu di Masjid Al Istiqomah. Karena sebagian jamaahnya ya langganan banjir gitu di bawah. Tapi nggak mau pindah. Saya bilang namanya hujan itu cukup 2 kali. Kalau tiap kali hujan kebanjiran, ya udah pindah. Atau begini, putar otak ente semua, bikin rumah tingkat.
Lantai pertama kosongin, tinggal di lantai 2, 3, begitu aja. Nah kalau saban hujan dia ngangkut barang kan capek. Begitu saban hujan ketar-ketir, nggak bisa tidur dia. Saya kasih masukan begitu, nggak apa-apa nggak pindah. Mbak pun dijual gua nggak gampang Pak. Pengusaha ngelihat, aduh siapa yang mau di tempat lokasi banjir. Akhirnya bertahan. Ya udah kalau mau bertahan udah, kalau ada modal tikatin rumah. Jadi alam ditundukin, jangan nyerah sama alam gitu. Kan sebenarnya kesalahan manusia, tempat air didudukin, sawah dibikin rumah, balong dibikin rumah. Paham dah? Ya berantem kita sama air gitu. Jadi jangan salahin air. Air tuh makhluk paling jujur dia, turunnya ke bawah gitu. Ini tuh persoalan yang dihadapi oleh orang Jakarta. Ya, jadi mudah-mudahan para pemimpin bisa mengatasi banjir, gitu aja lah. Gak usah main bulu-bulian udah. Ngapain emang dari dulu mau Jakarta udah langganan banjir gitu ya. Tapi kita akan diberi kemampuan untuk beradaptasi dengan alam gitu. Jadi Allah dalam ayat ini turunkan hujan dengan kuasanya. Ya. Fa akhrajna bi tamaratin mukhtalifan alwanuha, kemudian kami keluarkan kata Allah dengan sebab air tersebut berbagai macam buah mukhtalifan alwanuha yang beragam corak warnanya. Ai fa akhrajna bidzalikal ma'i anwa'an nabatati wal fawaki wat samari. Kemudian kami keluarkan dengan air itu berbagai macam tumbuhan, wal fawaki, buahan, wat tamari atau wat timari, berbagai macam buahan. Itu luar biasa Pak. Kalau di India sekarang lagi, India apa Bangladesh sekarang lagi kekeringannya, sampai satu sumur dikeroyok satu kampung coba. Kita di sini enak aja buang-buang air. Ya. Jadi kalau kita mikir ke negara lain lagi keadaan paceklik air. Makanya kita bersyukur nih Indonesia nih enggak pernah mengalami kekeringan seperti negara lain. Negara subur Indonesia tuh, baldatun thayyibatun warabun ghafur, adanya di Indonesia. Orang Israel Pak kalau tahu Indonesia kayak begini, dia pasti merubah tuh. Bahwa yang namanya tanah dijanjikan itu bukannya di sana, di sini Indonesia. Suburnya luar biasa Indonesia. Mas sayang orangnya kurang pandai bersyukur. Ya. Coba ada Bapak ke Saudi kayak apa coba? Panjang-panjangnya batu. Pepohonan nggak ada. Kalaupun ada ya jarang. Makanya orang Saudi demen banget ke puncak ya. Saking demennya ya sampai bikinnya enggak begitu. Udah Indonesia ini luar biasa, udah kata Koswis bilang kan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, batu jadi tanaman gitu. Tongkat kita lempar nih batang singkong jadi tanaman. Lemparin aja nggak usah diurus, tinggal aja jadi singkong. Makanya kalau dilihat di surah Ar-Rahman, Abi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan begitu. Ada orang enggak betah tinggal di Indonesia. Begitu berangkat gabung dengan satu organisasi, sekarang dia ngerasain kayak apa di sana. Pengen balik. Nah itu. Udah kita bagaimana kita sekarang nih bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mukhtalifatil ashkal wal alwanu wa tu'um, yang beragam bentuknya, warnanya dan rasanya. Buahan juga paling banyak di Indonesia, Pak. Qala al-Jamasyari, berkata Imam Jamasyari, ay mukhtalifun ajnasuha, beragam jenisnya. Minar rumani, rumman itu apa? Delima, wat tuffahi, apel, wat tini wal inabi wa ghairiha, buah tin, kemudian inab,
anggur wa ghairiha, duren, nangka, salak, gowok. Wa ghairiha itu kan macam-macam kan. Iya, kalau orang sana ya segini-gininya, kalau kita wa ghairiha asal mau aja nyebutnya kan begitu. Ya, duren, nangka, makan gowok nggak? Nah ya, buah-buah dulu tuh, kecapi, apalagi jamblang itu. Ya, anggur kampung tuh jamblang. Nah dulu saya maulid, enak lihat kayak anggur, kita makan bukan anggur, jamblang gitu. Ya, buah-buahan kita dulu tuh masih kecil ya. Wah, Indonesia luar biasa, Pak. Mimma la yuhsaru, dari berbagai macam buah yang enggak terhitung jumlahnya. Au hayatuha, atau memang keadaan dari buah itu sendiri, minal humrah wa sufrati wal hudrati wa nawiha, dari merah, kuning, hijau dan sebagainya. Ini kalau lihat tafsir di sini ya, di tafsir Hausin itu, ini bukan malah beragam buah, satu buah aja macam-macam warna. Jambu aja, jambu air, kenal jambu air enggak? Coba aja sebutin berapa model jambu air dan berapa bentuk warnanya. Itu baru satu jenis. Belum jenis buahan yang lain. Rambutan aja, Pak, macam-macam kan? Satu jenis saja udah macam-macam untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini sebenarnya sedang tausiah sama kita. Sampean aneh yang ngelihat buah rambutan yang beraneka ragam, warna, corak dan rasanya. Itu rambutan lagi tausiah tuh. Sampean tahu nggak siapa pencipta saya? Jangan macam-macam sampean. Berani nggak sholat? Kalau sampean bisa bikin rambutan, ini bikin saya. Bisa manusia bikin rambutan. Kadang kita hina tuh rambutan, dasar rambutan asem. Kata rambutan asem, sampean bisa nggak bikin saya? Jangan macam-macam sampean. Ini semuanya dibicara tentang kemahakuasaan Allah, bicara tentang tauhidillah, bicara tentang apa? Keesaan Allah. Cuma Allah yang mampu membuat, yang lain enggak. Makanya kalau kita belajar sifat wahdaniyat, kalau kita belajar sifat 20 kan ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, wahdaniyat. Apa? Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Esa dalam zatnya, tidak ada satu zat yang merupai zat Allah. Makanya kalau umpama maaf ada Tuhan lain selain Allah, hancur nih. Lau kana fi ma'alihatin illallah la fasadata. Andaikan di bumi, di langit ada Tuhan selain Allah, udah berantakan dah. Nah, Tuhan sepakat aja berantakan, Pak. Apalagi Tuhannya beda, begitu. Artinya ribut kan begitu. Dia nggak benar udah. Itu namanya esa dalam zat. Ada lagi esa dalam sifat. Tidak ada satu sifat yang menyerupai sifat Allah. Manusia dikasih sifat kuasa, tapi siapa yang memberikan kuasa? Apa ada ujuk-ujuk orang mau jadi raja, nggak ada yang lantik, makanya ditangkap sama polisi itu. Udah pada kagak sabar pengen jadi. Dulu kita bilang presiden mandataris MPR, ya kan? Nah, sekarang rakyat yang milih. Ada ujuk-ujuk orang jadi presiden kalau nggak ada yang milih. Hati manusia diberi sifat kuasa, tapi di bawah kekuasaan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang ngangkat pada hakikatnya kan gitu. Jadi artinya Allah punya sifat kuasa, manusia juga diberi sifat kuasa, tapi nggak akan mungkin sama kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Nah, ada lagi namanya esa dalam perbuatan. Tidak ada satu perbuatan yang menyerupai perbuatan Allah. Itu namanya wahdaniyat fil af'al. Bapak jangan jauh-jauh deh. Nyamuk tuh kadang-kadang kan suka ngegigit kita tuh. Sekali-kali tuh nyamuk jangan dipites, kata orang Betawi bilang tuh.
Tuh nyamuk kita ajak dialog. Ya. Tuh nyamuk lagi tausiah tuh. Kata nyamuk, sampean sakit ya digigit saya? Iya. Sampean tahu nggak? Sampean gigit dengan apa? Dengan belalai sampean. Oh. Bisa sampean bikin belalai saya? Ya, ditantang sama nyamuk aja kita nyerah, Pak. Sanggup bikin belalai ke saya? Kalau nggak sanggup jangan sombong sampean. Berani ninggalin kewajiban. Itu tuh nyamuk tausiah tuh. Jadi alam ini bicara dengan lisanul halnya namanya. Lisan tuh ada dua. Ada lisanul maqal, ada lisanul hal. Kayak sekarang nih saya bicara dengan lisanul maqal namanya, dengan lidah. Alam ini bicara semua. Bicara tentang dalilun ala tauhidillah sebagai bukti atau dilalatun ala tauhid ala wahdaniyatillah. Ya, dilalatun ala wahdaniyatillah sebagai petunjuk tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu. Makanya kan di Al-Qur'an sampai ada ayat innallaha la yastahi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu memberikan perumpamaan nyamuk atau lebih gede dari nyamuk. Coba pikirin ada apa dengan nyamuk itu. Makanya kan sampai akhirnya dalam Al-Qur'an ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang kau ciptakan sia-sia. Sampai kutu air tuh yang warnanya merah. Pernah lihat kutu air enggak? Itu di Comberan tuh. Tuh nantangin kita tuh. Sampean bilang saya ini nggak manfaat, oke, ya. Sampean bisa nggak bikin kayak saya? Ditantang waktu air aja kita udah nyerah, Pak. Jadi ini semua keragaman itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Hanya Allah yang mampu menciptakan, nggak ada yang bisa. Itulah makanya wahdaniyat fil af'al. Hanya Allah yang mampu menciptakan itu. Jadi tibar jadinya. Keragaman yang tadi, siapa yang bisa membuat keragaman kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bentuk rambutan saja udah macam-macam. Luar biasa, Pak. Terus wa minal jibali judadun bidun. Ya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun muhtalifun alwanuha. Wa gharabibu sudun. Ini ayat luar biasa nih. Dan juga dari gunung-gunung ada garis putihnya, ada jalan. Bahkan ada yang berwarna putih, merah, beragam coraknya. Ai wa khalaqal jibala kadzalik. Begitu juga Allah ciptakan gunung. Fiha tara'iqul mukhtaliful anwan. Di gunung itu banyak jalan yang beragam warnanya. Wa in kana jami'u hajaran aw turaban, sekalipun kalau kita lihat semuanya dari batu atau dari tanah. Tapi kalau kita lihat nih ya kan ada yang gunung batu lah katakan. Kita lihat ada jalan setapak warnanya beda-beda. Itu siapa yang membedakan? Itu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Lu kapan manusia ngecat jalan gunung? Ada yang merah, ada yang putih. Paminal jibali judadun ay tara'iqu mukhtaliful anwan. Maka di antara gunung ada jalan-jalan yang beragam warnanya. Bidun mukhtalifatul bayat. Putih dan beragam putihnya. Wa humrun mukhtalifatun fi humratiha. Bahkan ada yang merah juga beragam merahnya. Ada merah muda, ada merah tua, luar biasa. Padahal semuanya kita lihat ya gunung dari batu, dari tanah, tapi warnanya beda-beda. Wa gharabibu sudun ay wajibalun sudun gharabibu ay syadidatul sawad. Dan gunung yang sangat hitam warnanya. Ini kan dibalik nih kalau ilmu nahu namanya. Jadi naatnya di depan, maksudnya di belakang. Tapi ini faedahnya di taukid. Ya ada gunung yang hitam banget warnanya begitu.
Saya belum pernah lihat tuh gunung apa. Bapak lihat aja dari YouTube itu ya. Ada gunung yang hitam banget begitu. Bapak pernah lihat gak? Ya, warnanya itu. Qala Ibnu Jazzi, berkata Ibnu Jazzi, kudimal wasfu al ablagu wa kan haqquhu ayat akhar. Jadi itu dibalik. Asalnya apa? Wa dzalika liqasdi ta'kid wa katsiran ma yati mithlu hadza fi kalamil arab. Wal ghardu bayanu qudrati ta'ala. Jadi ini keunikan Al-Qur'an kalau dikaji dari segi balaghah sastra. Jadi kalau kalimat yang sebenarnya sudun gorobibu, padahal mana gorob itu gurab, tahu gurab gak? Burung gagak. Gagak itu kan hitam. Jadi ada gunung yang warnanya hitam pekat, hitam banget begitu ya. Wal ghardu, ini saya lengkap aja. Tujuannya adalah bayanu qudratihi ta'ala, menjelaskan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Falaisal ikhtilaful alwani qasiran alal fawaki wat thimari, bal inna fi tabaqatil ardi wa fil jibali solbati mahwa aidon mukhtalifun anwan. Keragaman warna ini bukan hanya terbatas pada buah saja, tetapi semua pada lapisan bumi dan juga pada lapisan gunung juga beragam warnanya. Hatta la tajidal jabal al wahida za alwanin ajibatin, hingga kau dapati satu gunung warnanya macam-macam dan menakjubkan, luar biasa. Wa fihi urukun tusbul marjan, bahkan ada urat-uratnya itu menyerupai marjan, batu marjan. Wala siyama fi suhur al marmer, bahkan apalagi kalau memang dia marmer gitu. Fa subhanal qadiri ala kulli syai, maka Maha Suci yang mampu atas segalanya. Nah, ini jadi intinya tentang keragaman nih yang pertama ya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Demikian juga manusia, binatang melata, binatang ternak juga beragam warnanya. Ini ayat sedang menjelaskan, bukan yang sedang dijelaskan oleh salah seorang ustadz yang ngaco. Itu ada kalimat kadzalik kalau dalam ilmu nahwu namanya isim isyarah, kata tunjuk. Berarti kan ada yang ditunjuk. Musyar ilaihnya kemana? Artinya demikian juga keragaman itu terjadi pada jenis manusia. Manusia ada yang putih, ada yang hitam dan sebagainya. Juga terjadi pada binatang melata. Keragaman itu terjadi pada binatang melata. Jadi kalau dalam ilmu balaghah, kalau kita masuk bab tasbih itu ada namanya, contoh gini, Zaidun kal badri, Zaid bagaikan bulan purnama. Itu kan biasa itu. Ini dalam ilmu balaghah namanya Zaid, namanya musabbah bih namanya. Al badri namanya musabbah. Kaf ada tu tasbih. Mana wajah sibihnya? Zaid bagaikan bulan purnama. Itu kalimat Zaid namanya makhluk yang diserupakan. Diserupai dengan apa? Dengan bulan purnama. Dari aspek apa penyerupaannya? Nah, ini namanya wajah sibih. Mungkin fil hidayah. Zaid bagaikan bulan purnama dalam memberi petunjuk manusia. Artinya apa? Karena dia alim, dia wara, bisa memberikan hidayah kepada jamaahnya. Sama halnya bulan purnama kan membuat orang jadi bisa jalan. Ini kadzalik juga itu ada tu tasbih. Jadi mana musabahnya, mana musabah bihnya, mana wajah sibihnya, mana ada tu tasbihnya. Kapnya ada tu tasbih.
Musabahnya mana? Musababihnya. Musababihnya adalah manusia. Gitu. Ya, jadi kalau dikorek dalam balagonya, jadi musababihnya manusia, musabahnya dawab. Jadi begitu juga manusia bagaikan binatang. Dalam aspek apa? Dalam aspek ikhtilaful anwan, beragam coraknya, begitu. Sampai sini udah paham lah ya. Jadi ini ada orang gagal paham gitulah. Lihat Bapak kalau baca Quran ada tanda wakaf di situ. Artinya sebaiknya berhenti karena ayatnya itu beda lagi kajiannya. Jadi kalau kita baca ayat Quran, kalau kita baca Quran, perhatikan tuh tanda-tanda wakaf. Nah di situ ada wakaf tuh, artinya bahwa redaksi sebelumnya nggak ada kaitan dengan redaksi sesudahnya. Makanya di situ dianjurkan berhenti begitu. Karena ayat selanjutnya nanti innama yashallaha min ibadil ulama. Innama yashallaha min ibadil ulama. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Nggak ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ngerti? Artinya berhenti sampai situ walaupun ada nanti korelasinya, munasabahnya ada gitu. Tapi ayat ini bukan sedang menjelaskan bahwa di antara ulama adalah kambing, ayam, ular. Ini ngaco ini Pak. Tapi si akhirnya juga ya orang kayak gitu ada aja jamaahnya begitu. Ada aja jamaah. Saya akhirnya berpikir sama teman-teman ini dipasang sama siapa sih dia ini gitu aja. Aduh berkali-kali salah, masih di MUI aja diem. MUI dia mungkin kan udah kebangatan gemes kali. Ya ampun. Jadi perangkat untuk mengkaji tafsir banyak Pak, nggak sedikit. Minimal orang itu paham tentang nahwu, sorof, balaghah, sastra. Jadi kegagalannya itu ada kalimat kadzalik. Ya, kalau dalam balaghah ada namanya bab tasbih, penyerupaan, bab penyerupaan. Ketika kita masuk bab tasbih ada namanya musabah bih, ada namanya musabah. Ada adatut tasbih, ada wajah sibih. Kadzalik begitu juga apa? Begitu juga manusia seperti binatang dalam hal apa? Ikhtilaful alwan, dalam beragam jenis dan bentuknya begitu. Ya supaya ini dapat pencerahan juga lah. Jangan akhirnya kita terus-terusan berdebat di mana, di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Tadinya saya nggak mau tanggapi, tapi bahaya juga nih. Bab saya juga kesinggung. Masa ada ular jadi ulama? Kan ulama itu hanya diberikan kepada manusia. Karena manusia punya akal. Karena punya akal berpeluang orang untuk mengerti, untuk alim. Zamannya ulama, begitu. Lo repot Pak. Kalau cuma dikatakan asal takut, dia ulama. Kalau ada kambing takut, dia bisa disebut ulama. Aduh kacau nih. Ini pikir lagi kambing takut bagaimana? Takutnya kambing begitu, repot. Bahkan ada teman saya nggak mau kemarin nggak mau makan sate dia. Gue takutnya makan sate kenapa? Kan darah ulama racun. Masa gue makan daging ulama ada gitu? Ini nggak ngebully dia, ngeledek. Inilah, tapi saya nggak mau sebut namanya yang jatuh gibah. Tapi ya bapak tahulah gitu. Jadi kegagalannya dari mulai kadzalik itu ada tanda wakaf nggak kalau baca Quran? Ya kan, artinya berhenti di situ. Ayat ini udah lain tema gitu, walaupun masih ada korelasi gitu. Nanti korelasinya apa Pak? Yang pertama tentang keragaman. Hayat itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Hanya Allah yang mampu melakukan itu. Hanya Allah yang mampu memberikan warna kepada alam semesta ini. Nah, kita lanjut ya. Ay wa khalaqa minan nasi wad dawabi wal an'ami khalqan mukhtalifan alwanuhu kahtilafit timari wal jibal. Nah, ini penafsirannya begitu tuh. Demikian juga Allah ciptakan manusia, binatang melata, kemudian binatang ternak
makhluk yang beragam corak warnanya, kahtilafit timari wal jibal, seperti beragamnya buahan dan gunung. Tadi kan di awal bicara tentang keragaman gunung. Gunung saja beragam warnanya, buahan beragam warna, begitu juga jenis manusia. Nah, ini kan namanya real kan. Jadi kalau kata ya Mick Jagger Black or White tuh, siapa yang nyanyi? Hitam putih sama aja gitu kan. Michael Jackson ya. Iya. Emang siapa yang pengen hitam, Pak? Ini kan ada orang sekarang akhirnya pada kena kanker kulit, kurang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kalau sedikit perempuan hitam kepengen putih, padahal Allah udah udah nyocokin dia, lu pantas hitam, enggak. Kemudian pengen putih, akhirnya dia berusaha lah. Udah itu obatnya murah lagi, ujungnya kanker kulit. Ini orang kurang mensyukuri nikmat badan. Mau hitam mau putih emang udah pemberian Allah, maafin. Ngerti? Nah, ini pakai pemutih. Kalian aja pakai itu, apa pemutih pakaian apa namanya? Macem-macem aja. Ini orang kurang bersyukur, Pak. Ya nasihatin anaknya, udah terima aja apa adanya udah. Jadi daripada ntar akhirnya kena kanker kulit kan gitu kan. Lihat banyak perempuan sekarang saya lihat, maaf ya bukan saya ngeliatin wajah perempuan. Putih tapi nggak enak dilihatnya, begitu aja. Ini kan hitam manis kan, daripada putih sama warnanya jadi kecut begitu. Ini nasihatin sama keluarga kita, termasuk anak saya nasihatin. Awas kalian jangan ikut-ikut. Biarin tuh orang-orang yang memang orang-orang pandai, nggak pandai bersyukur itu. Ini keragaman ini memang udah kemahakuasaan Allah. Kita syukuri aja, syukuri apa adanya, gitu kan? Syukuri apa? Emang kenapa hitam? Emang kenapa begitu? Emang dari sononya gitu kan? Putih emang dari sononya begitu. Ya ampun. Terus dikit lagi ya. Fahadha abyadu wa hadha ahmaru. Ini ada yang lebih putih, ada yang lebih merah. Wa hadha aswadu, ada lagi yang lebih hitam. Fal kullu khalqullahi, maka semuanya adalah makhluk Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha tinggi Allah. Dialah sebagus-bagusnya pencipta. Tsumma lamma addada ayatillah, kemudian ketika Allah berbicara menjumlah berbagai macam kekuasaannya. Tsumma lamma addada ayatillah, kemudian ketika ayat ini berbicara tentang berbagai macam tanda-tanda kebesaran Allah, wa a'lama qudrati, dan tanda-tanda kekuasaannya, wa athara sun'ihi, dan berbagai ragam ciptaannya, wa ma khalaqa minal fitril mukhtalifil ajnasu, dan Allah ciptakan dari berbagai macam fitrah yang beragam jenisnya. Atba'a dzalika biqaulhi, kemudian Allah sertakan ayat ini. Nah ini nih ya, setelah Allah menyebut keragaman makhluknya, kemudian Allah nyatakan innama yashallaha min ibadil ulama. Hanya saja pakai inama tuh ada tuh hasil, cuma ulama yang takut kepada Allah gitu. Jadi syarat orang disebut alim, ulama, takut sama Allah. Jadi kalau ada orang alim gak takut sama Allah, bukan orang alim. Jika ada ulama yang gak takut sama Allah, takut sini maksudnya takut maksiat kepada Allah. Dia gak mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Innama yashahu ta'ala al-ulama'u, hanya sang yang takut kepada Allah adalah ulama, li annahum arafuhu haqqa ma'rifatih, karena mereka lah yang tahu sebenar-benarnya pengetahuan. Qala Ibnu Katsir mengatakan innama yashahu haqqa khasyati al-ulama'u, hanya sanya yang benar-benar takut kepada Allah adalah ulama. Al-arifuna bi, yang mengetahui
li'annahu kullama kanatil ma'rifatil 'azimil qadi atamma, karena ketika ma'rifah kepada Allah yang maha agung dan yang mampu itu sempurna, wal ilmu bi akmala, dan ketika ilmu itu sempurna, kanatil khasyatu lahu a'zama wa akbar, maka perasaan takut kepada orang itu lebih hebat. Jadi begini Pak, ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ketika ayat tadi menyebut tentang keragaman, kemudian Allah akhiri dengan kalimat innama yashallaha min ibadil ulama, karena ulama yang mampu berpikir secara mendalam tentang keragaman itu, sehingga dia menyadari bahwa hanya Allah yang mampu membuat keragaman. Dia arifilah namanya, dia mengenal Allah dengan baik. Ketika dia mengenal Allah dengan baik, maka timbul rasa takut yang luar biasa. Akhirnya dari berpikir secara mikro menjadi makro. Berpikir tentang keragaman, akhirnya dia berpikir lebih besar dari itu. Ujungnya tawadhu, ya kan? Tunduk kepada Allah. Ya Allah, umpama ada orang alim, ilmunya banyak, gak ada apa-apanya dengan yang Allah berikan. Sealimnya manusia, cuma sedikit yang Allah kasih. Mungkin kalau persentase nih dikumpulin, umpama ilmunya Allah ada 100%, apa yang sudah tergali mungkin baru 0, sekian persennya Pak, gitu aja. Jadi gak ada apa-apa. Itu namanya dia arif billah, orang yang kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kenal, akhirnya timbul rasa takut yang luar biasa. Itu maksudnya ayat ini begitu, bukan kemudian mengatakan bahwa asalkan ada yang takut, mau kambing ke, mau ular ke, itu namanya ulama. Repot definisi ulama kayak gini. Lalu siapa Pak ulama itu? Pertama ya dia mengerti, orang yang paham, ya tentu dengan berbagai macam perangkat ilmu. Bab sampai Nabi katakan akrimul ulama, muliakan ulama. Fa innahum surujud dunya wa masabil akhirah. Karena ulama itu pelitanya dunia. Laulal ulama lakana nasukal bahaim. Kalau nggak ada ulama, manusia kayak binatang. Wah, ada ulama aja kayak gini manusia, apalagi nggak ada. Tapi jangan sembarang mengulamakan orang. Saya bilang sama pesantren, sama anak santri, kalau mau nyari guru cari yang produk pesantren gitu aja dah. Ya, soal kesempurnaan ilmu beragam. Tapi yang jelas minimal sanatnya jelas begitu. Ini nasihat juga buat dunia pendidikan, ya. Karena kalau ulama nyuruh sembarangan nanti orang bukan bikin pintar, jadi bikin bodoh gitu. Jadi itulah korelasi ayat tentang keragaman dengan di ujungnya bahwa hanya ulama yang takut kepada Allah. Artinya setelah dia mengenal kemahakuasaan Allah, maka rasa takut kepada Allah itu luar biasa. Makanya ada satu qiraat bacanya begini Pak. Walaupun itu qiraat syad namanya, tapi ini sebagai aset saja. Yang biasa kita bacakan innama yashallaha min ibadil ulama. Ulama jadi fa'il kan. Hanya ulama yang takut kepada Allah. Tapi ada ulama bacanya begini, innama yashallahu min ibadil ulama. Bukan berarti Allah takut kepada ulama, bukan. Sungguh Allah meletakkan ta'zim kepada ulama, setakzim-takzimnya begitu. Innama yashallahu min ibadil ulama. Allah Subhanahu wa taala mentakzimkan ulama, sampai ada qiraat kayak begitu. Nah, saya kira ini tentang kesimpulannya, keragaman haya itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sesungguhnya kita ditantang dengan keragaman hayati. Mampukah kita melakukan itu? Ternyata kita nggak mampu. Jangankan dengan keragaman semua makhluk, satu makhluk aja kita ditantang nggak sanggup Pak. Tuh ketua air. Kalau kita merasa diri kita hebat, sampean bisa nggak bikin mata ketua air? Jangan sekujur badannya ini mata air. Ketua air punya mata nggak? Bikin, kata ketua air ini, bikin mata gue kalau bisa. Nah, itu.
Jadi semua alam ini bicara tentang apa? Tauhid. Ya, hanya Allah yang mampu berbuat. Saya kira itu. Barangkali ada waktu buat tanya jawab, silakan. Ya, saya nggak tutup dulu. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan air dan banjir, tidak sedikit tambah wawasan. Sudah ada yang tahu. Selama ini disinggung oleh Badan Meteorologi bahwa banjir dan segala macam itu. Apa Pak? Banjir. Gini ketika. Banjir itu karena hujan deras dan segala macam, memang betul. Kemudian daerah peresapan berkurang, memang betul. Ada satu hal yang mereka jarang disinggung adalah ini terkait dengan ilmu falak, Bapak. Jadi saya belajar ilmu falak 4 tahun. Artinya ada pasang surut. Dulu kan kita kenal dengan roh. Nah, kapan pasang surut itu terjadi? Itu terjadi pada saat bulan purnama dan bulan gelap. Karena siklusnya seperti gelombang amplitudo. Jadi pada saat dia digelombangin naik di atas itu pasangnya tinggi, air laut naik tinggi. Nah, sedangkan air dari darat banyak mengalir sehingga tidak bisa masuk ke laut. Ini yang ada seperti orang tadi saya bawa menyinggung bahwa ada satu daerah yang disuruh meningkat rumah. Itu mungkin di Borneo sekalian, hati-hati pada saat bulan purnama dan bulan gelap. Iya. Dan bulan purnama dan bulan gelap itu kan bergeser dengan lama-lamanya itu kan sekitar 10-3 hari. Jadi itu barangkali itu sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini masukannya. Ini kan tentang bisa juga karena terjadi pemanasan global ini. Jadi musim itu nggak sesuai yang pernah kita pelajari waktu SD dulu. Dulu guru saya ngomong kalau musim hujan itu yang berber kata gitu. Ya, Oktober, November, Desember, berber tuh musim hujan gitu. Ya, dulu kita kan waktu SD belajar. Sekarang udah kacau nih musim kan gitu, nggak bisa tebak. Ini bisa juga nih pemanasan global. Bapak kalau lihat YouTube terakhir itu, ya itu gunung es di Antartika sudah mencair, Pak. Ini kalau habis mencair ini, maaf, pulau-pulau kecil Jakarta ini tenggelam ini. Itu saya lihat informasi terakhir. Saya kalau ngeliat YouTube yang ilmiah aja, Pak. Malas yang bulian-bulian mah gitu, cuman bikin sampah otak kita aja. Dan itu coba Bapak lihat, itu udah ditayangkan itu. Luar biasa. Ini kan otomatis kan berubah nih musim kan gitu. Tapi yang jelas apapun yang terjadi ini kemahakuasaan Allah. Makanya Pak, kalau kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau guru saya itu mengartikannya begini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, tanpa pilih kasih dan Maha Penyayang, khusus lil mukminin. Ar-Rahman itu sifatullah di dunia. Sifat Allah di dunia. Ar-Rahim sifat Allah di akhirat. Orang boleh senang nggak sembahyang, orang boleh senang di dunia nggak taat, tapi dia hanya senang di dunia tapi nggak senang di akhirat. Tapi kalau kita lihat surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang ngurus alam semesta ini. Allah mau ngapain kayak musim? Kita kan kadang-kadang terfokus, terpatok pada musim yang kita pelajari. Nah kalau Allah merubah mau ngapain? Allah yang ngatur. Ya kan, Rabbil alamin kata Tuhan, gue yang ngatur musim bukan lu, gitu kan. Tapi di sana Pak, setelah kalimat Rabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim, mau nggak sih kamu doa dengan Rahman dan Rahimnya aku? Jadi sebenarnya tuh ayat kita disuruh banyak doa begitu. Aku yang ngatur, mau aku gempain, mau aku tsunami kan gitu kan. Ngerti nggak? Mau dibikin banjir, mau bilang apa? Rabbil alamin.
Tapi di sana ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Itu pesan moralnya, banyak doa dengan Rahman dan Rahimnya Allah gitu. Maka sekarang kan ada sebagian nggak terlalu stres, dibikin enjoy. Udah kayak Ancol itu banjir, pada main kan. Emang gimana lagi? Saudara saya banyak ke Jakarta, udah stres dia. Mau pindah, nggak gampang jual tanahnya. Nggak pindah, nggak punya modal buat ningkatin. Ya udahlah, sabar aja. Akhirnya pada enjoy aja. Kalau banjir, jadi taman wisata, pada mandi. Ini banyak saudara saya. Nah itulah. Nah, ini kan kesalahan manusia juga, ya, kesalahan global ini. Jadi itu tuh Pak, itu masukan bagus. Tapi kalau tadi berpatokan kepada purnama, sekarang kan purnama cuma berapa hari sih? Ya, tapi jelas memang lagi-lagi kembali kita diingatkan dengan firman Allah, Rabbil Alamin. Allah yang ngatur alam, mau diapain kayak begitu. Tugas kita bukan ngatur, banyak doa aja. Ini diprediksi katanya Maret selesai. Itu manusia memprediksi. Makanya dulu ada istilah, dulu waktu saya masih kecil tuh ada ramalan cuaca. Kesannya kayak dukun ramalan cuaca. Akhirnya dirubah apa? Perakiraan cuaca. Sekarang berubah lagi, apa namanya? Ya kan selalu nggak tepat. Diramal nggak hujan. Hujan nggak hujan gitu. Sekarang perakiraan cuaca, apalagi namanya kan gitu. Ini lagi-lagi kita dipaksa untuk kembali kepada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang ngatur alam, bukan kita. Tapi kita disuruh banyak doa, berharap gitu. Jadi jangan putus doa gitu aja. Apalagi virus corona segala macam. Waduh, macam-macam. Ini akhir zaman kali ya. Udah banyak doa aja lah. Gitu Pak ya. Silakan kalau ada, waktu udah siang. Satu lagi dah, ya. Kirain mau nanya, katanya bukan. Semangat banget, katanya. Oh pegal ya. Tapi kajian kita hari ini bukan untuk membuli seseorang, bukan. Ya, kita ingin meluruskan saja, karena bahaya. Kalau Bapak belajar ilmu hadis, itu ada kajian jarh wa ta'dil, kajian positif dan negatif tentang seseorang. Makanya kan gini Pak, kalau kita belajar ilmu hadis, bila ke hadis itu dianggap sahih, ya secara kualitas kan hadis ada sahih, ada hasan, atau dhaif. Jadi kalau memang ittisalus sanadnya nyambung, kemudian perawinya dhabit, hafalannya kuat, kemudian thiqah, orang yang bisa dipercaya, maka masuk kategori perawi ini sahih. Tapi dari mana kita bisa mengetahui orang itu sahih? Itu ada ilmunya, namanya jarh wa ta'dil, evaluasi negatif dan positif. Habis-habisan orang ceritain si anu orangnya lemah hafalannya, si anu orangnya suka berbuat fasik, si anu tukang dusta. Itu apa termasuk ghibah? Enggak, demi penyelamatan. Bahkan Nabi bilang apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kalian dua perkara, Al-Quran dan hadis. Supaya manusia enggak sembarangan nukil hadis, maka dikaji ilmu hadis tentang para perawi. Itu kalau udah bicara tentang jarh wa ta'dil, saya kebetulan S2 saya tentang ilmu hadis. Bahkan saya nulis buku buat panduan mahasiswa tentang ilmu kritik hadis, naqdul hadis. Ya. Itu buat panduan mahasiswa S2 saya. Itu kalau udah bicara jarh wa ta'dil ulama, contohlah Abu Hatim Ar-Razi. Itu kodong, bukan ngatain, bukan, demi menyelamatkan viral agama itu, hadis. Karena pada zamannya, waktu zaman abad kedua itu ya, itu banyak hadis palsu. Sehingga muncullah para ulama-ulama hadis mengkritisi, menggarisbawahi siapa yang hadisnya bisa diterima dan tidak. Nah ini kan terjadi zaman sekarang juga. Ini kalau kita nggak bicara, nanti orang awam bingung, gitu. Ya, jadi ini tujuannya bukan untuk membuli, naudzubillah, tapi paling tidak ingin meluruskan. Jadi kajian kita up to date lah gitu ya. Kemudian siapa sih ulama itu? Dan ayat itu nggak ada kaitannya dengan apa yang dikaji oleh ustadz itu. Ya, saya kira karena sudah siang, mudah-mudahan kajian kita hari ini bermanfaat dan kita kembali kepada orang-orang yang kalau kita mau ngaji, kita merujuk kepada ulama-ulama yang sehat, ya, sehat ilmunya, sehat pikirannya.
Sehat apa? Sehat ilmunya, sehat pikirannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.